Apa kabar warga jemaat GKI Klasi Solo? Sehat semua? Saya berdoa kiranya saudara-saudara dalam keadaan sehat dan senantiasa diberkati Tuhan. Pada saat ini kita akan merenungkan firman perihal kenaikan Yesus ke surga. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Ya Allah, sungguh kasih-Mu nyata, kebaikan-Mu terus terpancar dalam kehidupan kami, memenuhi seluruh rengkuhan kehidupan yang terus kami jalani hari demi hari. Bersama-sama sebagai GKI Klasi Solo, saat ini kami diberkati oleh sabda Tuhan. Hadirlah dalam kuasa Roh Kudus, agar hati kami diberikan hikmat oleh Roh yang sama dan yang satu itu, supaya firman dapat kami pahami. Lebih daripada itu, kami kerjakan di sepanjang waktu hidup yang masih Tuhan anugerahkan. Bersabdalah ya Allah, kami semua dengan penuh syukur menyambutnya, dan kiranya ini menjadi hal yang menggembirakan bagi kami, meneguhkan iman kami, memberikan semangat dan pengharapan baru kepada kami. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan percaya. Amin. Bacaan firman Tuhan pada saat ini diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Markus pasal 16 ayat 19 sampai 20. Saya akan bacakan untuk kita seturut dengan terjemahan baru edisi kedua, Markus 16 ayat 19 sampai 20. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergi memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah sabda Tuhan bagi kita semuanya. Saudara-saudara terkasih, momen kenaikan Yesus ke surga adalah peristiwa terakhir perjumpaan para murid secara fisik bersama dengan Tuhan Yesus. Setelah ia naik ke surga, Yesus dengan para murid tidak lagi berjumpa secara fisik. Mereka terpisah, tetapi di dalam kuasa Roh Kudus, Tuhan senantiasa beserta dengan para murid. Itulah mengapa fokus pada kenaikan Yesus ke surga bukanlah hanya sekadar kita melihat betapa Allah kita di dalam Yesus Kristus itu luar biasa dan maha kuasa, sebab ia terangkat dan naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Yang itu membuktikan bahwa sungguh Yesuslah juru selamat dunia, Yesuslah penyelamat kita semua. Tetapi momen kebangkitan, yaitu Paskah dan juga lalu kenaikan Yesus ke surga, menjadi tanda yang kuat untuk kita sebagai murid-muridnya saat ini, sebagaimana juga murid-murid Yesus pada zaman perdana dulu diutus ke tengah-tengah dunia. Itulah kenapa fokus kita terletak di ayat yang ke-20. Mereka pun pergi memberitakan Injil ke segala penjuru. Inilah tugas saya dan saudara-saudara sebagai murid-murid Kristus di masa kini. Kita diutus untuk memberitakan kabar sukacita, memberitakan Injil tentang kebangkitan Tuhan yang menyelamatkan dunia, tentang penebusannya bagi setiap orang yang berharap dan percaya kepadanya, tentang kematian kekal yang dikalahkan, maut yang dikalahkan oleh karena kebangkitan Yesus Kristus Tuhan kita, dan karenanya manusia memiliki harapan, manusia memiliki kehidupan setelah menjalani kehidupan di dunia nanti berakhir, ada kehidupan yang abadi bersama Allah yang baka. Maka saudara-saudara yang dikasih Tuhan, inilah tugas kita, tugas saudara dan saya, tugas kita sebagai warga jemaat GKI, tetapi tugas kita juga sebagai orang-orang percaya kepada Kristus yang disebut sebagai umat Kristen. Sebagai pengikut Kristus, menjadi peran kita lah untuk juga di ayat 20 ini kita berlakukan pergi memberitakan Injil ke segala penjuru. Apa yang dimaksud pergi memberitakan Injil ke segala penjuru? Kalau Injil adalah kabar sukacita, kalau Injil adalah kabar baik bagi semua orang,
maka menjadi tugas kita adalah melalui kesaksian hidup kita, pikiran, perkataan, dan tindakan kita seturut dengan apa yang Yesus sabdakan di dalam Injilnya. Ketika Yesus menghadirkan dirinya sebagai manusia yang menyahabati sesama, maka biarkanlah juga kehadiran kita di tengah-tengah kehidupan kita bersama menjadi pribadi-pribadi yang juga penuh dengan kasih dan persahabatan kepada sesama. Ketika Yesus mengatakan kepada mereka yang jahat terhadap kamu, doakanlah, bahkan berbaik hatilah, bahkan kasihilah musuhmu, dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini menjadi pesan penting, pesan kuat bagi kita juga untuk mengabarkan hal ini, bahwa Yesus mengajarkan sebuah spiritualitas yang disebut dengan non-violence spirituality. Spiritualitas yang menolak kekerasan, yang menghadirkan perdamaian, yang menghadirkan cinta kasih. Dimanapun saudara berada, berkarya, dan ditempatkan Tuhan, di sanalah sebenarnya peran kita untuk mengabarkan betapa baiknya Tuhan kita Yesus Kristus. Betapa kita ini dikasihi dan dicintainya. Betapa kita ini tidak layak namun dilayakkannya. Betapa Tuhan kita menghapus dan menebus dosa kita, bahkan menyelamatkan kita. Inilah Injil, kabar sukacita, bahwa dunia tidak binasa. Manusia punya pengharapan di dalam Yesus. Maka ketika kita berkarya, kabarkanlah itu, wartakanlah itu. Hadirkanlah optimisme di tengah situasi pesimis. Hadirkanlah cinta kasih di tengah situasi di mana kekerasan merajalela. Di berbagai tempat saudara bisa melihatnya di media massa, di televisi, betapa semakin hari manusia berlaku keras, jahat terhadap sesamanya. Inilah peran kita mewartakan kabar sukacita. Mewartakan bahwa melalui kitalah salah satu bagian kecil dalam diri kita dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan dan mengabarkan Injil. Hadirkanlah hidup dalam cinta kasih dan kedamaian. Kalau ada perseteruan dalam hidup yang mungkin ada di sekitar kita, hadirkanlah hidup dalam perdamaian. Ketika ada situasi-situasi di mana saudara diajak untuk bersama-sama hadir sebagai bagian dari masyarakat, hadirlah di sana sebagai saksi Kristus yang baik. Jadilah teladan di dalam iman. Jadilah contoh dimanapun saudara berada. Dan dengan demikian, semakin banyak orang melihat Tuhan Yesus melalui hidup kita. Dan dengan demikian, Injil diberitakan dan Yesus dipermuliakan. Tentu saja kita tidak ditinggalkan ketika kita mengabarkan Injil sukacita dari Tuhan Yesus, sebab janji Tuhan dinyatakan di ayat yang ke-20 ini. Dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Inilah yang dimaksud dengan pekerjaan Roh Kudus. Ketika kita berkarya, karya kita mungkin sederhana. Sekadar berbagi kasih kita, memberikan perhatian kecil dan sederhana, menyapa, menghadirkan senyum, keramahan, memberikan optimisme dalam hidup sehari-hari, menyatakan bela rasa dan cinta kasih kita. Mungkin sederhana dan kecil, tetapi ketahuilah yang sederhana dan kecil itu ketika dipakai Allah dalam kuasa Roh Kudus yang menyertai kita ketika mengabarkan Injil, kebenaran dan sukacita Kristus, maka ia akan menjadi sebuah hal yang besar, berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan, bukan karena hebat dan mampu kita, tetapi karena kuasa Roh Kudus beserta dengan kita ketika kita mengabarkan kabar sukacita ini. Maka mari kita menyambut kenaikan Yesus Kristus ke surga dengan semakin bersemangat, mengabarkan betapa Tuhan baik bagi saya, betapa Tuhan menyertai gumul juang hidup kita, betapa Tuhan selalu dapat saya andalkan di tengah berbagai situasi kehidupan yang mendera.
Dan itulah Injil yang sejati, mengabarkan kebaikan dan cinta kasih Tuhan melalui pikiran, tutur kata, dan tindakan kita setiap hari. Tuhan memampukan kita di dalam kuasa Roh Kudus menjadi saksi-saksinya di penjuru-penjuru kehidupan kita dalam konteks hidup kita masing-masing. Dan dengan demikian, kehadiran kita menjadi kitab suci yang terbuka, nama Yesus dipermuliakan melalui hal sederhana yang kita kerjakan, mengabarkan kabar sukacita. Tuhan menyertai langkah-langkah kita menjadi saksi-saksi Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengakhiri renungan pada saat ini dengan percaya bahwa penyertaan-Mu sempurna atas setiap kami. Apapun yang kami hadapi ketika mendengarkan renungan saat ini, mungkin kami sedang bergumul dalam sakit, mungkin kami sedang sedih karena kehilangan orang yang kami kasihi, mungkin kami sedang pesimis, terpuruk, atau mungkin dalam situasi hidup yang biasa. Tuhan, dalam situasi apapun kami sadar bahwa kami membutuhkan firman Tuhan yang menuntun jalan hidup kami. Dan saat ini kami telah merenungkan firman-Mu. Ajak dan ajarlah kami dalam kuasa Roh Kudus-Mu, supaya firman ini berbunyi dalam hati kami, terpatri dan termeterai di batin kami, dan kami teruskan, kami kerjakan di sepanjang siara hidup kami mengikut Yesus. Biarlah melalui kehadiran kami, karya sederhana kami, perkataan, pikiran, dan perbuatan kami, Injil diberitakan, nama Yesus dipermuliakan. Besertalah dengan kami dalam kuasa Roh Kudus, sebab kami yakin bahwa ketika kami bersama dengan Roh Kudus, hikmat Tuhan turun atas setiap kami. Dalam Kristus kami mohon. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus beserta kita.